nanti. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu ya. Saya cepat aja. Penghargaan mematikan kreativitas. Siswa diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan melalui hasil menulis sebuah puisi. Ini hubungannya pelajaran bahasa Indonesia nih. Kreativitas kelompok siswa ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Jadi nanti ada yang akan dia dapat ketika dia mau melakukannya, maka akan mematikan kreativitas. Sebetulnya begitu. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi efektif bila dijanjikan sebuah hadiah. Ya tidak Bapak Ibu. Kamu harus dapat peringkat 1. Kalau kamu dapat Bapak beliin ninja gitu. Orang tuanya janjiin gitu. Maka dari itu dia berusaha dengan dia supaya dia dapat, karena ada imbalannya. Kalau nggak terjadi itu dia mungkin motivasinya nggak ada. Cuma itu nanti akan ke bawah sampai dia dewasa. Harus ada yang dia dapat dari apa yang dia usahakan. Jadi nggak ada dari dalam dirinya krisis. Ice cream lagi Bapak Ibu. Udah mumpet soal dari tadi dari banyak diskusi. Ice cream. Tebak apa lagi Bapak Ibu ya? Saya doang bisa jawab. Saya nggak kasih. Pasti kalian sudah kerja sama nih di luar. Ayo Bapak Ibu, negara nih. T sama dengan H, T sama dengan K. Jangan negara Hong Kong. Ya, Hong Kong. Gitu yang jawab. Asik. Saya mau bilang Dipotek. makasih. Untuk pertemuan ini kalau bisa buatannya di Iya. Nanti Hong. Ini Tong. T-nya jadi K, jadi Kong. Hong Kong tertutup. Coba kita lihat. Ya. Dasar kamu saya tahu itu saya tahu. Ini Bapak Ibu silakan. Negara Asia. J. Coba Bapak Ibu. Berikutnya. Ayo yang susah nih. Jadi caranya adalah kita membuat kesepakatan kelas, dari kesepakatan kelas itu menjadi keyakinan. Contohnya adalah misalkan kita wali kelas ingin uang kas kelas kita itu seminggu atau sebulan sekian. Nah, bagaimana supaya anak-anak itu belajar tepat waktu, ya kan? Itu kita buat kesepakatan. Misalkan apabila kalian tidak membayar uang kas tepat waktu, maka dendanya seminggu sekian. Itu kan kesepakatan yang kita buat dengan anak-anak. Nah, dari kesepakatan itu, dari yang udah kita buat membayar uang kas tepat waktu itu masuk dalam nilai apa tuh? Tanggung jawabkah, disiplinkah, apalagi itu keteraturan, yang nilai-nilai kebajikan tadi. Tanggung jawab, misalkan tiket, kesepakatan kelasnya adalah semua siswa dapat jadwal tiket mesti tiket, kalau enggak begini kesepakatan yang udah dibangun. Melakukan tiket itu nilai keyakinannya apa Bapak Ibu? Tanggung jawab, disiplin juga bisa. Jadi itu yang akan kita terapkan, nilai keyakinan kelas itu. Dan kesepakatan ada kita jadikan keyakinan, nilainya kita terapkan dalam satu sekolah. Pertanyaan pemantik. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya kalau peraturan kan tadi dibuat satu pihak. Seperti yang ada di SMK Mulia, kita punya aturan main di buku poin. Apakah anak-anak hafal? Kan enggak. Apakah anak-anak dilibatkan ketika kita membuat itu? Kan enggak. Jadi anak-anak udah tahu dalam bentuk kalimat. Ini kalau misalkan enggak begini, poinnya sekian. Itu peraturan. Ya. Kemudian
Di atasnya ada kesepakatan dan keyakinan. Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk tercapainya sebuah budaya positif? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Dan ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda dua? Kemungkinan jawaban kita adalah untuk keselamatan. Ya kan, ketika kita jatuh misalkan, pasti ada badan kita yang luka, yang lecet atau kepala dan sebagainya. Dan kita itu itu ketika kita jatuh kita akan mengalami cedera. Kan itu nilai-nilai keselamatan yang kita akan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat di zaman pandemi? Kemungkinan jawabannya adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Itu kita yakini. Tapi yang satu, kayaknya keselamatan juga termasuk kategori yang pertama. Punishment dari kepolisian. Itu faktanya. Iya, punishment dari kepolisian. Kalau itu anak punya pemikiran begitu, tapi anak itu masih dalam pengaruh motivasi eksternal. Kalau seandainya melakukan itu, ya kan, gimana? Tapi kalau untuk keselamatan berarti dia menerapkan nilai-nilai yang ada dalam dirinya. Dia yakin kalau kecelakaan bakal luka-luka, maka dia tanpa ada motivasi dari orang lain dia lakukan. Karena dia intrinsik gitu. Tapi masih ada kesimpulan. Berikutnya, saya next aja Bapak Ibu. Soalnya Pak Diki mau koreksi ya. Ya Bapak Ibu, saya mengharapkan setelah penjelasan ini Bapak Ibu wali kelas nanti membuat kesepakatan kelas dibentuk dalam poster dan dijalankan gitu, sama keyakinan kelasnya. Saya belum jadi wali kelas. Bukan keyakinan kelas atau sekolah. Saya punya mau dia Nah ini tahapannya ya Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih keyakinan kelas berupa pernyataan yang umum. Kemudian keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jangan yang negatif supaya dijalankannya itu enak Bapak Ibu ya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat digunakan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan yang pendapat. Kemudian ditinjau ulang kembali apabila belum sesuai dan tidak sesuai sama kondisi saat itu nanti. Berikutnya Bapak Ibu, ini kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan bertahan hidup, kebebasan, akan pilihan, kasih sayang, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang dimiliki oleh si anak. Nanti ada kasus-kasus di dalamnya. Jadi anak itu masuk dalam kebutuhan apa? Masih ada sesi diskusi ya Bapak Ibu ya. Kebutuhan bertahan hidup ya adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalkan kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Berikutnya, kebutuhan kasih sayang. Kebutuhan ini ada 3 ya, dan 3 kebutuhan lainnya setelah ini nanti adalah kebutuhan psikologis juga sama yang seperti tadi. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Ya, biasanya ini juga dialami oleh anak-anak nih. Nggak semua teman-temannya menerima dia dalam lingkungannya, makanya ada bukan circle lagi, square kalau saya bilangnya Bapak Ibu. Ya, hampir semua perempuan tuh di anak-anak kita begitu. Oh, pokoknya udah satu kelas itu udah ada 5 geng lah istilahnya yang terpecah gitu. Ada yang nggak bisa terima dia, ada yang mau dan sebagainya. Itu biasa terjadi di lingkungan sekolah. Penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang dia miliki. Biasanya ada juga anak yang semacam itu aktif di kelas dan dia ingin diakui bahwa dia memiliki kemampuan itu. Efektif ada di kelas itu. Jadi setiap kita ngajar, dia pendapat, diminta jawab, dia jawab ada yang begitu. Makanya kita mengakui atas kemampuan yang dia miliki. Biasanya juga anak
melakukan hal tindakan itu kepengen orang lain tahu dia itu memiliki kemampuan itu supaya teman-teman tahu. Berikutnya kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Ya, biasanya ini dialami siswa yang tidak senang dengan mapel-mapel ini itu dan sebagainya. Kita bisa melihat anak-anak itu di kelas lemas, dia tidur atau dia apa, pada saat kita menjelaskan barangkali aja dia senangnya sama mapel lain atau apa gitu. Ini juga biasanya terjadi sama anak. Ya, langsung ke diskusi lagi Bapak Ibu. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya si Dinda ke ibunya adalah 1 sampai 4 itu. Bila Anda berada dalam posisi Ibu Nani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda saat itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Jadi Dinda laporan ke ibunya bilang begini, ibu guru bilang aku tidak boleh mengandung sewaktu mengerjakan tugas, katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadi. Poin 1 ini kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Dinda Bapak Ibu sebetulnya dari kebutuhan Yang 5 tadi. 5 tadi. Senangan, kebebasan, Kebebasan tadi ya. poin 1 kemana Bapak Ibu? Kebebasan ya. Jadi kalau dia bersiul akan membuat kegaduhan, jadi nggak bebas. Iya, kebebasan. Dinda laporan ke ibunya di poin 2, ibu tidak menyiapkan hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Saya pengakuan. Pengakuan Pak. Coba. Coba dilihat. Rasa yang diterima. Rasa ini diterima, apa kasih sayang.